Audio Jungle. Ya Pak Taufik, mohon dijelaskan rangkaian kegiatan DPC PDI Perjuangan pada minggu ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Mas Rudi, hari ini kita sebenarnya rutin konsolidasi dengan teman-teman Ketua PAC pengurus anak cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Cilacap. Karena kita, kalau boleh saya sampaikan, kita rutin, kita komunikasi, rapat yang langsung maupun pakai Zoom dan komunikasi di dalam grup. Sekali lagi, kewajiban partai kita adalah secara struktural hadir di dalam administrasi, secara elektoral jadi komandannya nanti teman-teman yang akan bertarung di dalam legislatif. Jadi karena ini konsolidasi bersama-sama, komunikasi, kemudian mengatur strategi. Karena kita sebagai ketua DPC dan jajarannya, ketua PAC dan jajaran, sampai ketua ranting dan di bawahnya sampai ke anak ranting, diberi mandat, diberi tugas untuk satu, memenangkan PDI Perjuangan dalam kerangka membumikan ideologi dan ide gagasan PDI Perjuangan. Itu. Artinya kemarin juga ada beberapa kegiatan yang sempat dihadiri oleh DPD Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa nih Pak? Oh iya, jadi berkait dengan struktural reorganisasi 5 tahunan, usaha partai sudah digelar. Ketua PAC sampai pengurusnya melakukan pelaporan pertanggungjawaban, kemudian menurunkan DPD rekomendasi struktur PAC Musanjab, karena Musanjab itu bagian dari konsolidasi partai dan bagian dari melakukan evaluasi kinerja, kemudian menentukan arah ke depan sehingga target-targetnya bisa terpenuhi. Salah satunya evaluasi adalah ada yang perlu tambah sulam, ada yang perlu diganti, ada yang perlu strukturnya direvisi, itu di dalam Musanjab partai. Kemarin DPD, karena Musanjab itu dipimpin oleh DPD partai atau DPC yang diberi mandat. Jadi kalau melihat histori fakta sejarah di Kabupaten Cilacap ini dari pemilu ke pemilu ya, PDI Perjuangan selalu menjadi jargon juara dalam pemilu legislatif. Ini tentunya ke depan ini 2024 ini landasan PDI Perjuangan untuk mempersiapkan kemenangannya kembali seperti apa nih Pak? Ya, kalau boleh saya sampaikan, sampai hari ini di Kabupaten Cilacap PDI Perjuangan menang berarti mendapatkan mandat dari masyarakat lebih besar. Terus bebannya apa? Harus bisa membentuk di dalam legislatif ya, karena kita di legislatif itu arahnya lebih baik dan berkontribusi kepada bangsa melalui kinerja kita di legislatif maupun di struktur partai kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kebijakan di dalamnya. Terus untuk 2024 tentunya semua partai sama, PDI Perjuangan sama. Tidak hanya untuk memenangkan, tapi meningkatkan, menambah. Berapa itu menjadi strategi partai. Pak, tadi juga ini disebutkan tentang adanya konsolidasi yang secara terus-menerus oleh PDI Perjuangan Cilacap. Tapi kalau kita melihat ini di Kotip saja Dapil 1 ini sudah banyak ini bacalegnya yang bekerja. Salah satu contoh Pak Sutiman ini sudah gencar sekali, ini gimana ini Pak? Ya, jadi begini. Konsolidasi yang dilakukan tadi saya sampaikan ini konsolidasi struktural. Sementara nanti ada sebuah target elektoral. Nah, teman-teman, karena ini kalau kita trias politika itu sudah jelas bahwa pemasok, pengirim, pendelegasi teman-teman di DPD itu adalah partai politik.
5 tahunan kita melakukan evaluasi dengan masyarakat sebesar apa partai itu didukung mendapatkan suaranya. Nah, tentunya di situ ada partai, ada orang yang mau diutus. Syaratnya masuk di dalam pencalegan, yang kedua rakyatnya memilih. Itu ya. Nah, sampai di situ siapapun yang kepengen mewakili PD Perjuangan, pengen menjadi caleg, sudah dipersilakan untuk turun mendapatkan simpati rakyat, untuk turun bersama rakyat, untuk turun membantu masyarakat, karena menjadi pembelajaran jadi DPRD itu jadi orang terpilih bukan terpisah, maka ada di tengah rakyat. Tadi yang disampaikan ada teman-teman dari Pak Sudirman, barangkali dan yang lain, iya di PD Perjuangan tidak ada cerita besok nyalon sehingga 2024 baru turun, tidak boleh, harus menyatu, karena kita mewakili masyarakat. Bagaimana mau tahu yang diinginkan rakyat kalau tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat? Itu sebenarnya. Selain tadi Pak Ketua menyampaikan tentang konsolidasi yang terus-menerus sebagai jaringan penguatan PDI Perjuangan di Cilacap ya, tentunya boleh sedikit kami tahu tentang Cilacap pernah punya bupati dari PDI Perjuangan ini Pak. Tentunya ke depan dalam menghadapi kesiapan pemilu kada 2024 ini PDI Perjuangan seperti apa nih Pak? Ya, tadi konsolidasi internal, struktural, kemudian ada teman-teman yang kita buka ruang, silahkan kalau mau bertarung menjadi perwakilan yang PDI Perjuangan di dalam legislatif. Kalau target pilkada 2024 pasti dong, saya nggak tahu semua partai yang bersama, pasti kita menempatkan kadernya menjadi bupati. Untuk apa? Untuk membumikan gagasan ide dari PD Perjuangan. Gagasannya apa? Gagasannya, idenya untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi pemilu dan pilkada sedikit berbeda. Pilkada nanti lebih kepada pemilihnya, partai pengusungnya tidak bisa satu. Kalau di Cilacap membangun masyarakat Cilacap harus 50% bersatu, maka gagasan termasuk gagasan mencalonkan dari kader PD Perjuangan juga akan disinkronkan dengan teman-teman yang nantinya tentunya mau berkoalisi bersama-sama membangun Kabupaten Cilacap bersama PD Perjuangan. Itu pasti kita ingin di sana ya, pasti ingin merebut bersama-sama dengan teman-teman partai lain, membumikan apa? Membumikan gagasan-gagasan untuk rakyat. Selanjutnya Pak, tadi kalau berbicara mengenai masalah apa yang disampaikan mengenai pilkada, target DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap dalam pemilu legislatif yang selalu menjadi jargon dalam pemilu selalu menang ini, targetnya kira-kira berapa nih Pak? Kalau target kita menang, Iya. kalau kemudian ditambah maksimal, kemudian ditingkatkan, ya jumlahnya, maka itu menjadi rumusan kita. Dan rumusan itu akan bergulir sesuai dengan dinamika di masyarakat. Yang pertama itu ya. Kemudian pilkada, calon siapa kita bodoh. Pertama kalau bisa kader partai, kalau tidak bisa siapapun yang bisa membumikan, yang bisa mensejahterakan rakyat. Apa harus orang yang jadi pengurus PD Perjuangan saja? Tidak. Dibuka contoh di Surabaya, wali kotanya bukan pengurus partai, tapi mirip sama dengan gagasan dari PD Perjuangan. Gagasan kan begini ya, gagasan ya. Contoh masalah pangan, Presiden kita Jokowi itu sama dengan gagasan PD Perjuangan, makanya dicalonkan sampai diusung kembali. Karena apa? Yang digariskan kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan selalu ada, siap, tapi sumbernya tidak tahu. Tapi kalau kedaulatan pangan, bagaimana kita tahan dalam masalah pangan, tapi kita mengandalkan dari produksi dalam negeri. Itu ya, contoh satu ide, itu ide partai. Dan Pak Jokowi siap membongkar itu, maka beliaulah yang kita dukung
bersama-sama dengan partai koalisi, bersama-sama dengan masyarakat. Sama dengan di Cilacap. Siapa calonnya, siapapun pertama yang direkomendasi DPP pasti itu. Pasti kita pasukan siap tempur. Tapi lebih dari itu bocorkan bagaimana siapapun yang bisa membumikan gagasan dalam mensejahterakan masyarakat yang tidak boleh terburu-buru. Besok itu kita kan pemilu dulu. Hasil dari pemilu itulah yang menjadi peta politik dari pilkada. Artinya kemarin juga sempat ada beberapa kegiatan ini Pak. Saya mungkin kalau tadi berbicara mengenai kedaulatan pangan ini Pak. Di kabupaten sebelah kita di Sleman kemarin Ketua DPR RI juga sempat bertanam padi untuk dalam konteks sana untuk kedaulatan pangan, memperhatikan tentang pahlawan pangan kita. Ini gimana menurut pendapat Pak Taufik? Jadi begini, saya bersyukur banget ya. Saya punya Ketua DPR RI yang mau turun seperti itu kayak Mbak Puan. Pertanyaannya ada orang ngomong, ada yang ngomong ngapain begitu ini itu. Iya, kalau orang berbuat baik tidak ada yang sempurna, kita manusia ya. Tapi ingin saya garis bawahi, apakah cukup menanam Mbak Puan bersama petani? Tidak. Bagi petani pasti akan bangga dong. Ada Ketua DPR ini mau bersama-sama. Bagi kelompok segmen petani pasti senang yang pertama. Yang kedua, Mbak Puan itu menyerap aspirasi langsung. Bagaimana yang dirasakan kalau di dalam gedung rapat belum tentu bisa terserah. Pada saat bersama-sama tidak ada batas, tidak ada jarak, pasti akan lebih maksimal untuk mengetahui dan merasakan. Itu yang paling penting. Bukan berarti Mbak Puan itu nanam soal ada apa itu soal cara pandang ya. Tapi saya bangga, kita bangga punya pemimpin, punya Ketua DPR RI yang mau menyerap tidak hanya dari hasil rapat, tapi merasakan dan mendengarkan langsung. Itu yang kita sangat bangga dan kita sangat apresiasi. Harapan kita juga semua pemimpinnya seperti Mbak Puan mau turun di segmen-segmen yang memang rakyat belum tentu bisa menyampaikan di dalam gedung, di dalam ruangan. Tapi begitu ketemu, nggak ada batas, nggak ada jarak, merasa lebih dekat dan aspeknya lebih mengena. Selanjutnya Pak, ini di Cilacap juga begitu gencar ya Puan Indonesia nih, perempuan untuk Indonesia Raya ini gimana nih Pak? Kalau kemarin kita kader perempuan, kita dari DPD progresnya kemarin melakukan pendidikan politik supaya perempuan itu bukan hanya menjadi konsolingking ya, peran-peran yang dulu digagas, diidekan, diperjuangkan oleh era Kartini sekarang itu sudah luar biasa. Regulasinya memberikan ruang, pengurus partai 30% perempuan, regulasi. DPRD pencalegan 30%, kalau PD Perjuangan tidak bisa mengusulkan 30%, nggak bisa masuk pemilu, dicoret, ditolak, itu regulasi. Tapi regulasi ada, bagaimana itu dijemput oleh masyarakat kesadarannya. Maka DPD Perjuangan, bahkan besok DPC akan di tingkat kecamatan melakukan pendidikan politik untuk perempuan. Singkatannya adalah pendidikan untuk anak negeri Indonesia untuk perempuan ya, Puan Indonesia. Kebetulan saja namanya sama dengan Ketua DPR RI kita. Ya Pak, terakhir itu Pak, Bapak kemarin itu sempat melakukan peninjauan atau kunjungan kerja di Daya Luhur ya, di Cilulu itu yang kaitannya tanah bergerak, tanah longsor. Sempat masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan pribadi dari Pak Ketua 1 ton beras. Ini gimana Pak? Tentunya infrastruktur di mana dari cermatan Pak Ketua? Jadi begini, di Daya Luhur itu khususnya di Desa Daya Luhur, Dusun Cilulu. Di situ ada tanah bergerak yang sudah ada di beberapa tempat menjadi tanahnya turun. Kebetulan ada jalannya yang di tanah bergerak itu menjadi amblas. Ya. Kemudian kita DPD PK Komisi D ya di sana. Soal masyarakat terdampak di Dusun Cilulu. Dan saya ikut mengawal ke sana, ketemu dengan Pak
Kades, dengan Pak Camat, dengan warga. Kemudian kita juga kasih surat pada Bupati resmi untuk mengirim BPBD dan Dinsos. Kita komunikasikan. Yang pertama, saya ngomong, alhamdulillah kalau para pemerintah mau turun memberikan rasa tenang bahwa masyarakat tidak sendirian, kita ada di tengah-tengah mereka. Itu pertama, support. Yang kedua, bantuan langsung diterima. Dinsos kita perintahkan untuk menyiapkan, karena anggaran sudah kita anggarkan ya untuk perencanaan. Tapi di situ ya rasa dari kita juga. Maka saya juga ikut membantu sedikit. Tapi itu bagian dari rasa kepedulian saja. Lebih dari itu, kita langsung nyampaikan ke BPBD. Kalau sudah nanti kita cek, kalau belum tolong diajukan anggaran. Supaya apa? Supaya ada kajian, mau bersama ITB atau UGM atau mana silakan. Kajian potensi bencana di Kabupaten Cilacap jenisnya apa saja, dari mana, supaya mitigasi bencana baik oleh pemerintah daerah, kecamatan, warga, dan pengertian warga menjadi persiapannya lebih dini. Kalau ada mitigasi yang disampaikan lebih aman. Mitigasi itu dasarnya dari kajian. Maka dari itu kemarin hadir di sana memberikan support pada masyarakat, support kepada dinas, dan kita tahu persis. Tapi lebih dari itu memberikan apresiasi kepada masyarakat yang hari ini semua harus berdisiplin. Tidak bisa pemerintah daerah berjalan sendiri tanpa disiplin masyarakat bencana, termasuk bencana COVID-19. Oke, terima kasih Pak Ketua Terima kasih. atas penjelasannya. Mudah-mudahan PDI Perjuangan sukses selalu. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!